Halo Sobat Anime, apa kesibukan kalian akhir-akhir ini? Sekolah kah, kerja, atau kuliah? Atau masih jadi beban yang tidak berguna? Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan lagi manhwa Immortal Sword Reverse World atau Dunia Kebalik. Dah, yuk langsung aja kita gas! Part ke-6 Dunia Kebalik dimulai dari chapter 29. Setelah berhasil menyelamatkan Chengxi dari aksi penculikan, kini King mendapatkan hadiah berupa kecupan hangat dari salah satu heroin kita. Setelah memberikan hadiah seperti itu, Chengxi pun mengajak King untuk kembali ke rumahnya. Di kediaman keluarga Yi sedang terjadi suatu pertemuan keluarga. Pertemuan ini dihadiri oleh para MILF blonde. MILF yang satu terlihat cukup mantap seperti film-film yang harus pakai VPN. MILF yang satu lagi memang blonde sih, tapi rada-rada keker gimana gitu. Dan yang di tengah itu adalah maknya Chengxi. Jangan macem-macem kalian, maknya heroin tuh. MILF yang rada-rada kekar tapi ya lumayan juga lah. Ia mengatakan tak pantas ada orang asing dalam pertemuan rahasia keluarga. Tapi King yang mendengar itu, ia mengatakan kalau ia kesini bukan untuk menghadiri pertemuan mereka. King pun mengeluarkan suatu batu akik yang mengandung sihir. MILF ini pun mencoba memegang dan merasakan kalau batu yang diberikan King bukanlah batu akik biasa. Maknya Chengxi yang terlihat rada-rada mantap, ia pun memegang salah satu batu lainnya. King pun memberikan instruksi untuk mengalirkan energi internal ke dalam batu itu. Hal itu pun membuat seketika maknya Chengxi merasakan energi yang sangat luar biasa mengalir di tubuhnya. Hal itu pun tentu saja membuat mereka semua yang ada di sana terkejut. Maknya Chengxi yang merasakan hal luar biasa itu langsung saja menawar berapa banyak yang dimiliki oleh King dan berapa harga yang dijual oleh King. Tapi King pun mengatakan kalau batu itu tidak dijual secara langsung. Tentu saja hal itu membuat para blonde ini pun rada-rada kesal. Ia merasa kalau King hanya pamer dan mempermainkan mereka semua. King pun menegaskan kalau ia belum selesai bicara. King juga menambahkan kalau mereka ingin batu-batu itu, maka batu itu akan tersedia di pelelangan yang akan terjadi 2 hari lagi. Dan mereka yang ingin membeli batu itu dapat memesannya di sana. Dan mereka juga akan mendapatkan diskon karena mereka adalah keluarga dari Chengxi. Ia juga mengatakan alasan kenapa ia ke tempat ini. Karena ia ingin memberikan suatu jimat pelindung terhadap keluarga Yi dan sebuah eliksir. Benda-benda itu dapat meningkatkan efektivitas tempur yang dimiliki oleh penggunanya. Hal itu pun akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka yang terlihat cukup antusias pun bertanya, memangnya seberapa efektif sih sampai-sampai King terasa sangat-sangat percaya diri. King pun mengatakan kalau efektivitasnya tidak kurang dari 30%. Mak blonde yang rada kekar ini memang baru pertama kali bertemu dengan King. Ia pun curiga kenapa King mau membantu keluarga mereka sampai seperti ini. King pun mengatakan dengan hati yang sangat tenang kalau ia melakukan hal seperti ini karena ia merasa kalau dirinya adalah temannya Chengxi. Pada malam harinya, King pun kembali ke rumahnya. Di sana ia melihat ada emak-emak sedang duduk bersama orang tuanya. Ia adalah Chu Qinghe yang merupakan bibi keduanya. Emak-emak yang tampangnya rada-rada menyebalkan, ia pun mengatakan kalau King memiliki wajah yang sangat tampan dan ia datang kemari untuk menikahkan King dengan pengusaha sukses.
King pun mengatakan kalau ia masih sekolah dan ia meminta pembicaraan ini ditunda terlebih dahulu sampai ia lulus kuliah. Namun si bibi yang rada-rada ngeselin, ia pun mengatakan buat apa pria sepertimu kuliah, itu hanya akan membuang-buang waktu. Waduh. Bibinya ini juga bertanya kemana Chu Xiao, yaitu kakak perempuannya King. Emaknya pun mengatakan kalau saat ini kakaknya tidak sedang bekerja, cuman santuy-santuy saja di rumah. Ia pun tidak henti sampai di sana, ia kini menyinggung tentang ayahnya King karena sangat-sangat tidak berguna. Tiba-tiba ada suara pukulan yang sangat keras. Ternyata suara itu berasal dari King yang tidak terima ayahnya dikata-katain. Melihat King yang sudah ngamuk, si bibi kampret ini pun kena mental. Ia pun langsung berpamitan. Sebelum ia pergi, ia pun memperingati King untuk menikmati masa-masa sekolahnya, karena ia akan segera dijodohkan setelah lulus sekolah. King yang marah, ia pun langsung memasuki kamarnya. Ia juga menelpon Cheng Si untuk mengurusi bibi kampret ini. Beberapa jam kemudian, di suatu bar di kelas melati, terlihatlah ada bibinya di sana. Saat ini, bibinya pun terlihat sedang santuy-santuy yang ditemani oleh para pria-pria LC. Kalau di tempat Bang Jack, rata-rata LC sekitar 250. Itu juga udah lumayan cantik sih. Tapi kalau mau full service, ada di sekitar 700-an lah. Oke, lanjut. Di luar room terlihatlah ada seseorang yang sedang memantau. Terlihat jelas kalau orang yang memantau ini adalah seorang wanita, karena terlihat ada bukit bobanya. Dan benar saja di luar sana ada seorang wanita yang cukup mantul dengan belahan yang membelah samudera. Ia pun sedang menelpon seseorang. Ia pun mengatakan sesuatu. "KKI, apakah kita hanya memotong satu kakinya saja?" Dengan santuy, Cheng Si mengatakan, "Tambahkan satu ginjal." Waduh, dagang organ ini. Sementara bibinya akan dieksekusi, King di kamarnya sedang membuat batu akik. Ia melakukan hal ini karena ia merasa kalau saat ini di kota sudah tidak baik-baik saja. Jadi ia harus membuat suatu artefak untuk melindungi keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Ia pun menambahkan sihir di dalam batu akik itu, dan kini membuat batu-batu itu dapat menyimpan sihir di dalamnya. Dan saat ini King pun dapat merasakan bila sesuatu hal yang berbahaya menimpa orang yang menggunakan batu itu. Keesokan paginya mereka pun sarapan bersama. Terlihatlah King dan ayah beserta ibunya. Terlihatlah sedikit ada lebam hitam di sekitaran mata ayahnya. Ia pun mengatakan kalau King harus rajin belajar dan bekerja keras. Namun King dengan sangat percaya diri, ia pun meyakinkan orang tuanya agar tidak perlu khawatir. King juga ingin memberikan suatu hadiah kepada ayah dan ibunya. Ia pun memberikan batu akik itu. Entah kenapa kini ayahnya pun terlihat lebih tenang dan lebih nyaman daripada sebelumnya. King pun mengatakan kalau ia mendapatkan batu itu dari kuil. Di sekolah, King pun terlihat sangat ngantuk dan tertidur di tengah-tengah jam pelajaran. Melihat King sedang tertidur membuat ketua kelas mencoba membangunkannya dengan berbisik-bisik. Namun tiba-tiba saja ada yang menggeprak mejanya dan memanggil namanya. Dia adalah guru kelasnya. Apakah guru di sekolah kalian seperti ini? Kalau di Bang Jack itu udah pada tua-tua memang. Sekolah negeri memang Ia pun meminta King untuk mengerjakan tugas yang ada di depan. King yang seharian tidur terus, ia pun bingung harus menulis apa. Tapi tiba-tiba saja ia pun teringat dengan hal yang diajari oleh ketua kelas tempo hari. Itu pun kini membuatnya berhasil menyelesaikannya dengan mudah, dan itu pun semua betul semua.
Melihat King yang jago matematika, membuat guru ini meminta King untuk menjadi perwakilan sekolahnya dalam Olimpiade. Setelah itu, King pun pergi keluar kelas. Ia pun pergi menuju kelasnya Zian. Di dalam kelas, Zian pun terlihat sangat serius dengan buku pelajaran yang ada di depannya. King pun menghampirinya dan bertanya sedang apa ia di sana. King juga langsung saja berdiri di sampingnya Zian dan melihat apa yang sedang ia kerjakan. Ternyata Zian sedang merenung tentang soal matematika, dan kebetulan saja soal yang sedang dikerjakan Zian sama persis dengan soal yang ia kerjakan di kelasnya tadi. Setelah itu, King pun mengajak Zian untuk keluar. Di sana, King memberikan Zian berupa hadiah liontin. Zian yang melihat itu, ia merasa kalau ini terlalu berlebihan karena ia rasa liontin ini sangat mahal. Ia juga ingin mengembalikannya kepada King. Namun, King menolaknya. Ia meyakinkan Zian kalau itu adalah liontin yang sudah diberikan ajian untuk melindungi Zian. Dan tentu saja Zian akhirnya menerima dengan senang hati. Seusai pulang sekolah, ia pun kini pergi ke rumah Chengxi. Chengxi yang melihat King tiba-tiba datang, ia pun langsung saja memeluknya. Teman macam apa ini datang meluk? Dengan jarak mereka yang sangat-sangat dekat, Chengxi dapat merasakan kalau King memiliki aroma seperti parfum wanita. Bang Jack juga dapat merasakan kalau ada rasa-rasa kenyal. Oke, lanjut. King pun berdalih kalau saat ini ia tidak memiliki niat untuk mencari wanita, padahal ia sudah menanam padi bersama wanita lain. Setelah berhasil meyakinkan Chengxi, ia pun memberikannya sebuah liontin yang sama ia berikan kepada Zian. Chengxi yang bertanya tentang liontin itu tiba-tiba dilempar gelas oleh King, tapi keluarlah sebuah sihir pelindung yang berasal dari kalung itu. Sihir itu pun berhasil melindungi Chengxi dari lemparan gelas yang dilemparkan oleh King. King pun menjelaskan kalau liontin itu memiliki pertahanan sihir untuk melindungi Chengxi secara otomatis jika ia dalam bahaya. Chengxi yang mendengar itu, ia pun sangat terharu dan sangat senang. Ia pun langsung memeluk King dan mendorongnya ke atas kasur. Dalam posisi itu, Chengxi pun mengatakan kalau liontin itu tidak bisa menurunkan amarahnya jika King ketahuan memiliki wanita lain. King yang mendengar itu, ia cuma dapat tersenyum. Ia kini meletakkan tangannya di pipi Chengxi. Dan ia langsung memutarkan badannya, dan kini Chengxi berada di bawahnya. Apakah mereka akan menanam padi? Tapi maaf pemirsa, mereka tidak menanam padi untuk saat ini. Di apartemen Hua Hua, King menemukan pintu rumah gadis kecil ini tidak terkunci. Terlihatlah ada gadis kecil kita yang sedang tertidur di atas sofa. King yang melihat gadis kecilnya sedang tertidur, ia pun langsung menghampirinya. Dan terlihatlah kalau gadis kecil ini sedang menangis dalam mimpinya. Gadis pink ini pun terkejut karena tiba-tiba ada King di depannya. Ia langsung memeluk King dan bercerita kalau ia sedang mimpi buruk. Ia bermimpi kalau ibunya meninggalkan dirinya serta ayahnya. Ia pun bertanya kepada King apakah King tidak akan meninggalkan dirinya seperti yang dilakukan oleh ibunya. King yang mendengar itu, ia pun sedikit sedih karena ia berpikir mungkin saja suatu hari ia akan pergi dari dunia ini. Tapi ia pun meyakinkan gadis imut ini kalau dirinya tidak akan kemana-mana. Mendengar itu membuat gadis kecil ini sedikit lebih tenang dan ia langsung saja menyosor. Dan kalian pasti tahu kan akhirnya mereka ngapain? Ya benar, mereka akan menanam padi. Tapi tentunya tidak akan ditampilkan karena tidak mungkin ada gambar seperti itu. Dan cukup sekian video kali ini karena Bang Jack sepertinya 3 hari ini bakal sibuk-sibuk saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih karena masih menonton video yang tidak berguna ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!